Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini kita berkumpul kembali bersama untuk melanjutkan pembelajaran kita di rasah kita mengkaji ilmu nahwu yang konsepnya adalah ilmu nahwu yang langsung diterapkan pada objek-objek berbahasa Arab. Ya. Intinya itu adalah yang diterapkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan tentunya selawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, pembahasan kita pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan ialah aqsamul kalimah. Karena kita telah membahas perihal kalimah itu sendiri pada pertemuan yang lalu. Nah, maka di sini aqsamul kalimah. Nah, ketika kalimah itu ya dimaknai sesuai dengan apa? Pandangannya ulama nahwu. Para alim ulama nahwu memandang kalimah itu apa definisinya kemarin? Qaulun mufradun, ya. Qaulun mufradun. Suatu qaul yang dia tunggal bentuknya. Tunggal di sini dia tidak tersusun dengan susunan apapun. Dan dia terbagi menjadi 3. Maka kita bisa artikan kalimah di sini adalah kata. Ya. Maka aqsamul kalimah, yakni pembagian kata sebagaimana dikatakan oleh penulis Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, al-kalimatu salasatu aqsamin, ada 3. Yang pertama adalah ismun, nomina, ya, atau kata benda. Nah, kemudian ada fi'lun. Fi'lun adalah verba, kata kerja. Nah, berikutnya harfun, di mana harfun ini bahasa linguistik atau istilahnya itu biasa disapa dengan sebutan partikel. Untuk mendekatkan pemahaman kita, bisa kita katakan harfun yang ada di dalam pembagian kalimat ini adalah apa? Kata hubung. Nah, kalau kita melihat dan melirik kata harfun, apakah harfun di sini adalah huruf yang sama dengan huruf hijaiyah? Tentu tidak. Sangat berbeda. Nah, ya. Kita akan kaji nanti terkait verba dan harf pada waktunya masing-masing dan sesuai dengan bahasan yang telah dikelompokkan oleh penulis dalam buku ini. Awalan, kata beliau, awalan al-ismu. Pertama yaitu isim. Nah, kita lihat dulu apa definisi isim.
Dan apa ciri guna kita bisa mengenali isim nanti ketika dia terkumpul dengan fi'il, dengan huruf dalam satu kalimat. Jadi memang pembelajaran ilmu nahwu di awal-awal kita belajar, yaitu apa? Goalsnya, capaiannya, kita bisa dan mampu membedakan nantinya mana kata yang tergolong isim, mana kata yang tergolong fi'il, dan mana kata yang tergolong huruf. Bagaimana cara kita membedakannya? Dari mana ketentuannya? Berdasarkan ciri. Begitu ya. Baik. Kita lihat di sini definisi dari al-ismu. Tafadhal, man yurid an yaqra. Siapa yang mau baca? Tes, halo. Ana Ustaz Insyaallah. Nah, silakan. أولا الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان نحو محمد فاطمة قلم كتاب شجرة بيت كرم أخل Baik, barakallah. وكل Hasbuk. Coba diterjemahkan. Huwa kalimatun dalat. Dalla yadullu. Menunjukkan. Dia adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan tidak terikat dengan waktu. Iya, sahih. Inilah definisi isim, ya, yaitu kata yang menunjukkan atas dirinya sendiri, walam taktarin bis zaman, dan dia tidak berkaitan sedikit pun dengan waktu apapun. Mau waktu yang lampau, waktu yang sekarang, waktu yang akan datang. Ketika kalimat itu diucapkan, nah, dan tidak memikirkan waktu-waktu yang tadi, maka dialah isim. Seperti itu. Nah, ya. Dan beliau langsung memberikan contohnya di sini. Nah, contohnya adalah Muhammadun Fatimatu. Baik. Muhammadun Fatimatu. Ini adalah isim. Lebih tepatnya adalah nama orang. Ketika dikatakan kalimah kata Muhammad, maka ini langsung menunjukkan atas makna pada dirinya. Ya. Dan tidak sedikit pun berkaitan dengan waktu apapun. Jadi kata Muhammad ini bisa dikatakan di waktu lampau, di waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Sama begitupun Fatimah, ya, nama orang yang muannas. Kemudian ada kata benda. Jadi isim itu bisa apa? Bisa nama orang dan bisa apa? Kata benda yang pada hakikatnya benda itu adalah benda mati. Itu. Itu apa? Qalamun, kitabun, qalamun, pulpen, pena, kitabun, buku. Dan ada isim juga dilekatkan kepada apa? Makhluk Allah yang lain, tapi tidak memiliki akal. Syajarah, tumbuhan, pohon, seperti itu. Ya. Kemudian baitun, sama seperti qalamun dan kitabun, benda mati. Dan juga isim itu bisa berupa kata sifat, seperti karomun dan bukhlun. Ya. Karomun dan bukhlun. Mulia, bukhlun, pelit. Nah, kalau kita lihat definisi isim secara bahasa, apa itu? Ya, al-ismu. Kalau secara istilah, tadi yang sudah dibaca oleh rekan kita bersama, kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Sesuai dengan apa yang dicantumkan oleh penulis di sini. Nah, secara bahasa, itu artinya apa? Simatus syai' secara bahasa. Nah, ya. Simatus syai'. Tanda sesuatu. Nah,
Ini definisi isim secara bahasa. Tanda sesuatu. Simatu syai. Baik. Kita lanjut untuk mengenali isim ini. Ketika dia nanti terdapat dalam kalimat dan berkumpul bersama fi'il dan huruf. Maka kita harus tahu cirinya. Fakullu kalimatin minal kalimati. Maka setiap kata minal kalimati dari kata-kata as-sabiqah, as-sabiqati yang lalu tadi. Yang lalu tadi maksudnya apa? Muhammad, Fatimah, Qalam, Kitab, Syajarah, Bait, Qaram, dan Bukhlun. Itu semua adalah ismun. Mereka isim. Kenapa? Li'annaha tadullu. Karena kata-kata tersebut menunjukkan ala ma'nan. Atas makna. Fi nafsiha. Pada dirinya sendiri. Walam taqtarin bizzamanin. Dan tidak sedikit pun terikat dengan waktu apapun. Alamatul ismi. Tafadhal. Baca. Siapa yang mau baca tadi? Silakan. Tes. Silakan. Siapa yang mau baca? Ana boleh Ustaz? Boleh, Nam. Silakan. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul ismi. Lil ismi alamatun tumayyizuhu anil fi'li wal harfi. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin aw ra'aita annaha taqbaluha fahkum 'alayha bi annaha ismun. Wa hiya al-jarru wat tanwinu wan nida'u wa al wal isnadu ilaihi. Nam. Barakallahu fiik. Alamatul ismi. Alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Lil ismi. Lamnya tamlik. Kepemilikan. Lil ismi. Isim memiliki alamatun. Alamatun jama'. Ya. Dari alamah. Memiliki tanda-tanda tumayyizuhu. Yang tanda-tanda itu apa? Membedakannya. Membedakan si isim maksudnya. Hu di sini. Hu di sini kembali kepada isim. Ya. Tumayyizuhu, tanda-tanda isim tersebut membedakan isim anil fi'li, dari fi'il wal harfi, dan juga huruf. Iza tentunya apabila wajatta, apabila engkau mendapati wahidatan, satu saja minha, hak kembali kepada alamat, dari tanda-tanda isim tersebut, fi kalimatin, dalam satu kata apapun, atau ro'aita, ya, atau ro'aita engkau melihat, annaha bahwasannya kata tersebut, hak di sini kembalinya bukan ke alamat, melainkan haknya kembali kepada kalimat. Bahwasannya kata tersebut, nah, takbaluha, menerima tanda-tanda isim. Berarti ha yang di sini kembali kepada alamat. Takbaluha. Bahwasanya dia itu takbaluha, menerimanya, bisa menerima tanda-tanda tersebut. Meskipun antum tidak mendapati adanya tanda-tanda isim di sana, tapi dia bisa menerima tanda-tanda isim. Gitu. Maka apa di sini? Kata beliau, fahkum 'alaiha
maka hukumilah atas kata tersebut tadi bi annaha, bahwasanya kata tersebut tadi ismun. Ya, begitu. Wahia, dan apa saja tanda-tandanya? Yang pertama tentunya adalah al-jarru. Kedua adalah tanwin. Ketiga an-nida. Keempat al-isnadu ilaih. Yang pertama adalah al-jarru. Apa itu al-jarru? Ya. Al-jarru di sini ibaratun anil kasrah. Sebuah ungkapan dari tanda kasrah. Allati yuhdithuha, yang dia itu muncul. Nah, ya. Yang dia itu muncul al-amilu au ma naba anha, disebabkan oleh amil, adanya satu faktor. Au ma naba anha, atau sesuatu yang menggantikan faktor tersebut kalau faktor itu tidak ada. Jadi paham, al-jarru itu merupakan keadaan akhir suatu isim. Kita katakan demikian. Al-jarru adalah keadaan akhir suatu isim yang dimana salah satu tandanya kasroh. Kenapa kita katakan salah satu tandanya kasroh? Ya, nah karena nanti ada banyak tanda dari keadaan jir selain si kasroh tadi. Ala kulli hal, tentunya si isim itu bisa menjadi jir keadaan akhirnya. Karena apa? Karena ada amil. Begitu. Karena ada amil. Faktor yang menjadikan dia berkeadaan akhir jir. Nahu, contohnya salamtu ala Muhammadin. Nah, Muhammadin di sini kasroh. Apa penyebab dari Muhammad kasroh? Keadaan akhir dari kata Muhammad ini kasroh. Ya, berarti kan jir. Jelas karena ada amilnya sebelumnya. Apa amil yang ada sebelum Muhammad? Ala. Berarti ala di sini adalah penyebab kasrohnya keadaan akhir kata Muhammad. Maka ketika kita mengidentifikasi kata Muhammad, kita katakan seperti ini. Muhammadun ismun majrurun bi ala. Muhammad itu adalah isim majrur yang dijarkan artinya. Bi ala, dengan ala. Maka ala di sini kita taruh dia sebagai apa? Harfu jarrin. Nah, ya. Ala adalah harfu jarrin. Harfu jarrin. Huruf jar. Huruf yang memajrurkan keadaan akhir kata yang terletak setelah dia. Contoh lagi. Kitabu Zaidin mufidun. Mana yang kasrah? Kata Zaid. Ya. Kata Zaid kasrah di sini. Apa penyebabnya? Apakah amilnya itu adalah huruf jar, teman-temannya ala, atau mungkin ala? Tidak. Inilah yang dimaksudkan oleh penulis manaba anha. Ya. Apa yang menggantikan? Nah, ya, apa yang menggantikan? Maksudnya apa? Amil, begitu. Ada amil lain. Ya. Bukan hanya huruf jar saja. Nah. Atau di sini juga maksud penulis manaba anha adalah apa yang menggantikan dari kasroh. Haknya kembali kepada kasroh. Baik. Nah, ya. Jadi jir itu, keadaan jir itu tidak selalu mesti dengan kasroh. Seperti yang tadi saya bilang. Nah, di sini ada penyebab suatu isim itu bisa jir. Qadarullah di sini kasroh tandanya. Apa penyebabnya? Karena apa? Idofah, penyandaran. Karena dia disandarkan oleh kata lain. Apa kata yang bersandar kepada kata Zaid? Yaitu kata kitab. Maka di sini ketika kita mengidentifikasi Zaid, Zaidun mudhafun ilaihi majrurun. Nah, jadi Zaid di situ posisi sebagai mudhaf ilaih namanya. Jadi jelas di sini perkataan penulis manaba anha, apa yang menggantikan dari
dari kasrah. Seperti itu ya. 6. Tanda kedua atau ciri yang kedua dari isim adalah at-tanwin. Silakan, ada yang mau baca lagi? Huwa nunun. Nah, silakan. Arsad الاستثناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. Baik, barakallahu fiik. At-tanwin dikatakan di sini oleh penulis nunun sakinatun adalah nun sukun. Ya, adalah nun sukun yang ikut tatsba, ya. Tatsba tabi ayat ba'u, ikut. Nun sukunnya ikut akhiral ismi, di akhir isim, lafzan, namun secara lafal saja. Wa tufarikuhu, dan dia menyelisihinya, menyelisihi si isim khattan secara tulisan, berarti tidak tertulis. Kenapa demikian menyelisihi secara tulisan? Listighnai, ya. Listighnai, karena apa? Mencukupkan, ya, karena telah mencukupkan. Listighnai, karena telah mencukupkan, ya. Anha, ya, anha, darinya. Bitakrori asyaklah, ya, asyaklah, dengan mengulang asyaklah, bentuk. Inda dobati bil qalam, ketika ditulis dengan pena. Jadi kita lihat di sini ada contoh kitabin muslimatin sahin hina idzin. Kita taruh di sini di atas. Kitabun. Ini sejatinya asalnya adalah kitabun seperti ini. Ada nun sukun. Anggaplah kita sedang mengucapkan tapi bentuk tulisannya seperti ini. Ya, karena memang kalau ditulis nggak boleh seperti ini. Kitabun dengan ada nun sukun di akhir. Berbeda kalau kita menulis dengan apa? Ya, rosem arudi atau khot arudi dalam ilmu arud. Ketika sedang mentakti, nah berarti tanwin harus diubah ke nun sukun bentuk aslinya. Nah kalau seperti ini, nah ini tidak boleh. Jadi kita anggap saja kita sedang mengucapkan apa? Tanwin, dan gambarannya kitabun. Ada nun sukun yang ikut. Dan ini juga sesuai dengan arti dari tanwin secara bahasa. Maknanya apa? Secara bahasa tanwin adalah at-taswid. Ya. At-taswitu. Apa itu at-taswid? Bersuara. Dari kata sawwata yusawwitu. Maka tanwin pun itu juga dari fi'il apa? Nawwana. Yunawwinu. Nah, ya. Taswid artinya bersuara. Ya, dia bersuara saja. Ya, tidak dituliskan. Nah, telah mencukupkan. Jadi ditandai dengan apa? Mengulang bentuk harokat. Jadi harokat itu yang di atas fathah, ya kan? Nah, kemudian yang di bawah kasroh, di atas lagi ada dhammah dengan bentuk yang berbeda dengan fathah. Nah, kalau kita ulang bentuk ini, jadilah dia sebagai simbol tanwin. Maka lihat di sini kullu kalimatin, setiap kata takbalu tanwina, setiap kata yang menerima tanwin, ismun, dia adalah isim. Nah, ini sudah ciri clear. Ya, setiap kata yang bisa dia menerima tanwin, maka dia adalah isim. Seperti kitabin, muslimatin, sahin, hina idzin. Itu semua adalah isim. At-tanwinu yakunu, ya, nanti kalau ditanya sahin itu isim apa? Ya, dia isim fi'il. Paham ya? Berikutnya, at-tanwinu yakunu bid-dhammi. Nah, iya, tanwin itu bisa dengan domah, berarti pengulangan domah. Waja'u rajulun, nah domah tain kita katakan demikian. Bisa juga bil fathhi dengan mengulang fathah.
Ataqtuluna rajulan rajulan. Kita katakan dengan sebutan fathatain. Bil kasrah dengan mengulang harokat kasrah, ya kan? Auhayna ila rajulin rajulin. Kita sebut dia dengan harokat apa? Kasrahtain. Maka rajulun rajulan rajulin atau rajul secara umum dia adalah isim. Karena dia bisa menerima apa? Tanwin. Li'annaha taqbalu at-tanwina. Gitu. Tanbih. Ya, tanbihun. Perhatian di sini. Lihat baik-baik. At-tanwin huwa asy-syaklatu ats-tsaniyah. Nah, yang dinamakan tanwin itu adalah asy-syaklah ats-tsaniyah. Tanda yang kedua atau bentuknya yang kedua minad dhammatain dari apa? Dua dhammah, awil fathatain atau dari apa? Dua fathah, awil kasratain atau dari dua kasrah. Amma syaklatul ula adapun bentuk yang pertama fahiya harakatu i'rabin au bina'in. Maka dia disebut dengan harokat i'rab atau harokat bina. Nah, ya. Contoh di sini tadi rajulun. Mana tanwinnya? Domah yang kedua. Ya, domah yang kedua. Adapun domah yang pertama, ya, maka itu kita katakan apa? Harokat i'rab. Kenapa bisa kita katakan harokat i'rab? Nanti tergantung isimnya. Kalau isim mabni dan dia berharokat, maka itu adalah harokat bina. Ya, 6. Nanti kita akan bahas babnya tersendiri, bab tentang apa? Bina. I'rab nih, harokat i'rab. Harokatun dalun, harokat yang menunjukkan. Ya. Harokatu dalin. Harokatu dalin. Harokatnya menunjukkan. Nah, nih, harokat yang ada pada kata Muhammad. Min qaulika dari perkataanmu hadara Muhammadun. Nah, ini adalah harokat apa? I'rab. Kemudian harokat bina, contohnya harokatu ha'in, harokat ha, afwan, dalin di sini maksudnya harokat dal ya, huruf, bukan menunjukkan, bukan. Harokatu dalin, harokat huruf dal, harokat yang ada pada huruf dal di kata Muhammad, seperti itu. Harokatu dalin, harokat huruf dal yang ada pada kata Muhammad itu apa? Domahtain di sini. Nah, kalau yang kedua ini kita katakan tanwinnya. Kalau yang pertama kita katakan harokat i'rab, seperti itu. Kemudian harokat bina, harokatu ha'in, harokat yang ada pada huruf ha di kata ih. Ya, di kata ih. Min qaulika dari perkataan antum ihin ya zaidu. Nah, zaidu di situ. Maka karena dia tidak ditanwin, padahal dia bisa saja ditanwin, nah maka ketika itu keadaannya dalam keadaan mabni. Maka harokat domahnya di situ bukanlah harokat i'rab, melainkan harokat bina. Kalau zaid. Nah, hanya saja di sini kita lihat harokat yang ada di ha. Ihin berarti kan harokat yang ada di ha pada kata ihin. Nah, dia ditanwin. Dia ditanwin. Nah, ya. Dia ditanwin. Apakah bisa kita katakan dia itu mu'rab? Tidak. Karena dia di sini adalah isim fi'il. Dia di sini adalah isim fi'il. Sama seperti sahin tadi di atas. Sama seperti sahin tadi di atas. Yang maknanya adalah uskut, diamlah. Gitu ya. Berikutnya jim. Gairu dzalik. Ya. Gairu dzalik. Atau goiri. Ya. Dari sini. Harakatu i'rabin au bina'in au ghairi dzalik bisa ghairu dzalik. Nah, ghairu dzalik. Nah, lain dari harokat i'rab maupun harokat bina. Contohnya adalah harokat huruf dot pada kata qadin.
Min qaulika, dari perkataan antum, hadara qadin. Ini bukan harokat i'rab, bukan harokat bina, tapi dia adalah harokat apa? Harokat dia ketika rofa, karena qadin termasuk isim manqus, isim yang diakhiri oleh huruf ya lazimah. Namun huruf ya lazimah itu hanya muncul ketika dia dalam keadaan ma'rifat. Begitu ya. Nah, kalau dia dalam keadaan nakirah, ya lazimah itu bisa saja muncul. Kalau ya di dalam kalimat dia itu apa bentuknya atau keadaannya? Nasab. Qadian. Ro'a itu qadian. Nah, seperti ini. Bisa. Karena keadaan nasab. Tapi kalau nanti keadaannya rofa dan jer dan dia bentuknya nakirah seperti itu, maka ya lazimah itu dihapus, jadilah seperti ini, qadin. Ya, qadin. Nah, insya Allah kita akan bahas dalam pembahasan isim mankus ya. Baik. Berikutnya adalah an-nida. Silakan dibaca lagi. An-nida. Silakan. Ustaz. Assalamualaikum. Qal mu'allif an-nida'u la yunada illal asma'a fa in wajadta kalimatan munadatan au taqbalun nida'a fahkum 'alaiha bi annaha ismun nahwu Cukup. ya Hasbuk. Nah. La yunada illal asma'a. Jadi tidak ada yang dipanggil kecuali itu adalah isim. Fa in wajadta, maka apabila wajadta engkau dapati kalimatan suatu kata munadatan, ya, yang dia itu munadah, dipanggil atau diseru, atau takbalu an-nida'a, atau si kata tersebut dia bisa menerima an-nida, suatu perangkat untuk memanggilnya. Fahkum, maka hukumilah alaiha atasnya, bi annaha, bahwasannya kata tersebut tergolong dan terkategorikan sebagai isim. Dan kita tahu tentunya perangkat untuk memanggil yang familiar, ya, bahkan yang masyhur itu adalah huruf ya, wahai. Maka lihat di sini, ya Adamu, ya Salihu, ya ayyuhan nabiyyu, ya Maryamu, ya Jibalu, ya Ardu. Maka setiap isim yang terletak setelah huruf nidaya, nah ya, maka dia isim. Maksudnya apa? Setiap kata yang terletak setelah huruf nidaya, dia adalah isim. Begitu. Ya. Nah, Abu Hayyan menyebutkan tanda isim berupa an-nida. Ya. Nih, Abu Hayyan ya, menyebutkan dan mengatakan penyebutan tanda isim berupa an-nida itu lebih utama daripada penyebutan apa? Bisa didahului oleh huruf nida. Ini Abu Hayyan yang mengatakan. Abu Hayyan berkata penyebutan tanda isim berupa an-nida lebih utama daripada penyebutan apa? Bisa didahului huruf nida. Kenapa demikian? Sebab huruf nida itu ya berupaya banyak datang penyebutannya secara langsung mendahului fi'il dan huruf. Ya, mendahului fi'il dan huruf. Maksudnya bagaimana? Artinya, ya
huruf nida ya itu bisa masuk kepada fi'il dan bisa masuk juga kepada huruf. Nah, ya. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwasannya nida itu sebagai tanda khusus untuk isim, begitu. Ya. Nah, ini kan pernyataan mereka mengatakan tanda khusus isim apa? Kemasukan huruf nida. Ini kurang tepat sebetulnya dengan alasan di atas tadi. Ya. Nah, ada beberapa penulis kitab demikian. Karena ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ya laitani. Itu masuknya kemana? Ke isim bukan? Laita. Huruf. Dan bisa juga ya habbaza Zaidun. Habbaza fi'il. Begitu. Ya. Maka ini luar biasa penulis kitab Nahwu Tatbiq Syekh Khalid Abdul Aziz. Di sini beliau tidak katakan apa? Bisa didahului huruf nida. Beliau tidak mengatakan demikian. Beliau mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Abu Hayyan. Nah, ini sungguh luar biasa. Sangat betul, ya. Sampai sini bisa difahami? Baik. Kita lanjut masuknya al. Nah, al ya, masuknya al. Nah, kalau dikatakan masuknya al berarti ya khusus tuh. Ya, khusus. Isim berarti tandanya atau al itu menjadi tanda khusus untuk isim. Gitu ya. Nah, silakan dibaca. Ustaz, idza dakhalat al-ma'rifata ala kalimatin hukmuna alaiha Ma'rifatu. ma'rifatu ala kalimatin hukmuna alaiha bi annaha isim. Baik, barakallahu fiik. Idza dakhalat al-ma'rifatu. Kalau al-ma'rifah itu dakhalat masuk ala kalimatin atas suatu kata nih. Hakamna. Ya. Hakamna. Kita bisa menghukumi alaiha atasnya bi annaha bahwasanya kata tersebut ismun isim kata tersebut. Nahwu ya al kalimat al muqtarinah. Contoh adalah kata-kata yang bergandengan. Al muqtarinah maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Bergandengan. Yang bergandengan dilekati dengan apa? Al fimayali berikut ini qauluhu ta'ala. Iman Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal al abdu ya wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ada berapa kata yang dia muqtarin bi al? Al qisas ya kan? Al qisas, al qatla, al hurru, al hurri, al abdu, al abdi, al unsa semuanya ini apa? Isim. Kenapa? Karena ada alif lam di sana atau al. Ya. Nah, teman-teman semua, bagaimana penyebutan al yang betul? Kita sebutnya al atau alif lam. Al-Imam Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan, nah, ya, telah masyhur di kalangan pendapat ulama mutaakhirin bahwa perangkat ta'rif itu adalah lam. Lam saja. Ya, lam saja. Tetapi mereka mentakbir, mengungkapkan ya dengan nama alif dan lam. Meninggalkan takbir yang utama yaitu al.
Jadi kalau kita ingin katakan, kita katakan dia al, bukan alif, lam. Ya. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnu Jinni, beliau pernah mengatakan, ya, mengutip perkataannya Imam Khalil, bahwasanya apa? Imam Khalil Al-Farahidi memberi nama al dan tidak menyebutkan alif dan lam. Sebagaimana tidak dikatakan qad, qaf dan dal. Ini dua huruf nih. Ya, qad. Apakah kita menyebutnya qaf dan dal atau qaf dal? Nah, ya. Tidak, kita sebutnya qad. Maka alif dan lam ini kita sebutnya al. Layaknya begitu. Ini Ya. Ibrahim. As-Suyuti rahimahullahu taala katakan takbir penyebutan istilah huruf ta'rif lebih utama daripada takbir istilah bisa kemasukan al. Kenapa demikian? Agar mencakup al Anda punya nggak dulu? saja. Punya nggak? Ya. Nah, agar mencakup apa? Al dan la-nya saja. Lam. Dan juga bisa mencakup am menurut bahasa suku Toyi'. Jadi orang-orang Toyi' itu mentakbir al ini dengan am. Ya, am kitabu, am di situ maksudnya adalah al. Nah, ini bahasanya orang-orang apa? Orang-orang Toyi'. Gitu. Nah, ya. Nah, kalau kita melihat Ibnu Hisham pun juga demikian dalam kitab Syudzuruz Zahab. Ya. Nah, kalau Al-Imam As-Suyuti mengatakan dalam kitabnya Ham'ul Hawami'. Ya. Kalau Al-Imam Ibnu Malik mengatakan dalam kitabnya apa? Syarah At-Tashil Ibnu Malik. Nah, kalau Ibnu Hisham di Syudzuruz Zahab. Di Syudzuruz Zahab. Ya. Apa yang beliau katakan di sana? Ya, Ibnu Hisham mengatakan takbir penyebutan istilah al tentu lebih utama daripada menyebutkan apa? Alif dan lam. Ya, sebab padahal hal itu kan huruf istifham, tidak disebutkan ha dan lam. Ya. Nah. Nah. Nah, ya. Nah, Ibnu Hisham membawakan ucapan Al-Farazdak. Ma anta bil hakami at-turda hukumatuhu wala al-asili wala dhir ra'yi wal jidali. Nah, ini kalau kita lihat syairnya itu, ya. Kalau kita lihat syairnya itu apa? Al tanda khusus bagi isim, ya. Nah, ya. Tapi al bisa masuk ke fiil, gitu. Kalau kita lihat di syairnya, ma anta bil hakami at-turdo, turdo, ya, turdo. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan itu dilakukan karena darurat syair yang qabih jelek. Ya. Maka jadilah al pada syair yang tadi disebutkan itu sebetulnya adalah alladzi, yang maknanya adalah alladzi. Ya, gitu. Alladzi turdo. Nah, ya. Namun pada intinya tetap al
Ya, al itu merupakan tanda khusus bagi isim. Dan penyebutan yang benar itu adalah al, bukan alif, bukan alif lam. Sampai sini bisa difahami? Nah, lihat di sini qaulul mutanabbi, perkataan al-mutanabbi. Al-mutanabbi adalah penyair, ya. Al-khayl wal laylu wal bayda'u ta'rifuni. Nah, ini semua isim nih. Jadi Syekh Khalid Abdul Aziz hanya ingin menunjukkan bahwasanya ini isim loh yang dikasih alif lam. Al-khayl wal laylu wal bayda'u. Al-khayl kuda, wal layl malam, wal bayda'u gurun. Gurun, ta'rifuni. Mereka semua ini mengenaliku. Wasaifu, begitupun pedang. Warrumhu, dan juga tombak. Wal kirtas wal qalam, dan juga termasuk apa? Kertas maupun pena. Semuanya ta'rifuni, mengenaliku. Nah, ini dalam sih maknanya. Ada lanjutan syairnya Al-Mutanabbi. Baik, intinya seperti itu. Tanda isim, ya, masuknya al atasnya. Yang kelima, al-isnadu ilaih. Al-isnadu ilaih. Ay al-hadithu anhu, yang diberikan tentangnya. Al-hadithu anhu, yang diberitakan. Ya, yang diberitakan tentangnya. Al-isnadu ilaih. Fal hadithu la yakunu ila anil asma. Maka yang diberitakan itu tidaklah terjadi kecuali dari isim. Oke. Fa'idha tahaddasta, di sini dikatakan oleh penulis, fa'idha tahaddasta an kalimatin, maka apabila engkau bercerita, mengabarkan, an kalimah, tentang sesuatu kata, fahiya ismun, maka kata yang engkau kabarkan itu adalah isim. Nahu qaulika, contohnya perkataanmu, qama zaidun, tahaddasta, engkau ceritakan, engkau bicarakan, engkau kabarkan, an zaidin, tentang Zaid, bil qiyam, yang dia itu berdiri. Maka Zaid di situ ismun. Maka Zaid di situ ismun. Ya. Al-isnadu ilaih berarti musnad ilaih. Nah, ya. Nah, yang di sini padahal Zaid adalah fa'il. Ya. Nah, yang dikabarkan itu siapa? Fa'il. Begitu kan? Nah, yang dikabarkan maksudnya apa? Yang melakukan perbuatan. Yang melakukan perbuatan itu apa? Siapa? Zaid. Nah, maka Zaid di situ menjadi apa? Al-isnad ilaih, dan dia isim. Kemudian yang susunannya mubtada khabar. Muhammadun mujtahidun. Tahaddasta, engkau kabarkan, engkau cerita tentang Muhammad bil ijtihad, dengan ya, tentang Muhammad yang dia itu apa? Bersungguh-sungguh. Maka di sini engkau mengabarkan siapa yang bersungguh-sungguh? Ya, Muhammad. Berarti mubtada nih, musnad ilaih. Ya. Nah, maka Muhammad adalah isim. Makanya kan mubtada boleh nggak fiil? Boleh nggak huruf mubtada? Nggak boleh. Mubtada ya isim. Gitu ya. Berikutnya nih. Jalasta. Engkau telah duduk. Tahaddasta an dhamiril mukhatab. Engkau apa? Mengabarkan tentang apa? Kata ganti orang yang diajak bicara, mukhatab. Ya, mukhatab orang yang diajak bicara. Yaitu huruf ta yang ada di sana melekat dengan fiil jalas. Ya, mengabarkan apa? Domir ta di sana bil julus, duduk. Fahadat domir, maka domir ini, fahadat domiru, maka domir ini apa? Ismun, dia isim. Begitu pula engkau mengabarkan isim mausul man, hadara man uhibbuhu. Telah hadir orang yang uhibbuhu, yang aku mencintainya. Hadara man uhibbuhu. Tahaddasta. Engkau mengabarkan dan engkau menceritakan tentang apa? Isim mausul man, yang dia itu datang. Berarti engkau mengabarkan siapa yang datang?
Man siapapun lah. Maka man di situ adalah isim. Ya, kalau ingin pastinya isim apa? Isim mausul. Tapi tetap saja isim mausul kan isim-isim juga. Nah, ya, isim-isim juga. Nah, inilah tandanya isim yang terakhir, yaitu apa? Isnad ilaih. Isnad ilaih. Kita tahu man tidak ditanwin. Kita tahu man tidak bisa dilekati alif lam. Tetapi man bisa menerima huruf jar, kemasukan huruf jar. Gitu. Ya. Nah, kemudian dia bisa menjadi musnad ilaih atau al-isnad ilaih. Maka dia seketika itu menjadi apa? Menjadi isim. Barakallahu fikum. Sampai sini bisa difahami? Bisa difahami ya? Nah, insya Allah kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan di grup. Kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan esok membahas tentang fi'il dan huruf. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hadrikum wa barakallahu fi ulamina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum Waalaikumsalam jazakumullah warahmatullahi khairan. wabarakatuh. Ustaz. Amin, amin. Wa iyyakum.